Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Sungguh tidak terduga bahwa Yun San dari Sekte Misty Cloud sebenarnya masih hidup, itu benar-benar melebihi harapan saya. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, alisnya sedikit vertikal dan kilatan dingin melintas di mata berair musim gugurnya saat dia berkata dengan lembut. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan juga menghela nafas pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, Misty Cloud Sekte tidak akan bisa mengejarnya sampai dia harus melarikan diri jauh-jauh dari Kekaisaran Jiama. Sudut mata Xiao Yan melirik ke sudut gelap dinding hitam, di mana orang bisa berbelok di belakangnya. Dia mendengar suara pelan langkah kaki, yang perlahan pergi dari tempat itu. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur kepadaku, karena ini sangat penting." Oh, Sun Er terkejut saat mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiao Yan, dia langsung mengangguk dan berkata, "Selama Sun Er tahu, Sun Er secara alami tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Xiao Yan GG. GG, kakak laki-laki atau digunakan untuk panggilan teman kerabat laki-laki yang lebih tua terakhir biasanya digunakan dengan penuh kasih sayang oleh perempuan. Setelah pertama kali aku berhasil meninggalkan Misty Cloud Sekte, aku khawatir Misty Cloud Sek akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka. Sebenarnya memang begitu. Ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima balas dendam dari tetua pertama dari Misty Cloud Sek. Suara Xiao Yan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Alisnya hampir vertikal dan pupilnya berisi sedikit amarah. Bukankah Misty Cloud Sek ini sedikit terlalu berani? Apakah klan menderita pukulan serius? Petik 2. Ada beberapa kerugian tapi tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari kota Wutan oleh 3 tetua dari Misty Cloud Sek. Sejak hari itu, dia menghilang. Suara Xiao Yan mungkin terdengar sangat tenang tetapi tangannya, di antara Sun Er, sedikit gemetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang. Sun Er awalnya terkejut. Segera setelah ini, wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia dengan jelas memahami posisi Xiao Zhan di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiao Yan benar-benar sekali lagi mengambil risiko untuk mengisi ke Misty Cloud Sek setelah berhasil meninggalkannya. Saya pikir Paman Xiao Zhan seharusnya telah mendarat di tangan Misty Cloud Sek, kan? Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak. Tatapan Xiao Yan menatap langsung ke Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, yang mengejar ayah, telah dibunuh olehku." Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa saat dia mengejar ayah, ayah tiba-tiba dan anehnya menghilang. Lenyap. Tepat sekali. Dia menghilang di bawah mata tetua pertama dari Misty Cloud Sekte, yang mengejarnya. Mata Xiao Yan terfokus pada wajah Sun Er saat dia perlahan berkata, "Kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius." Petik 2. Orang kuat yang misterius. Alis Willow Sun Er semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan GG pada Sun Er?" "Sun Er, aku tahu kamu bukan seseorang dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Oleh karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Jika tidak, saya akan mengalami masalah makan dan tidur dengan nyenyak." Xiao Yan memegang tangan Sun Er saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Sun Er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian,
dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang, bukan itu masalahnya. Itu pasti bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki bekal tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar, seperti menangkap seseorang secara paksa. Kekuatan mengikat dari ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi tantangan yang berat. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap Paman Xiao Zhan di depan Do Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya, kekuatan orang itu setidaknya harus sekelas Do Huang. Selama jangka waktu ini, saya belum menerima berita apapun tentang ini. Petik 2. Tidak. Dengan pengecualian diriku, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang menemukan orang yang kuat dari kelas Do Huang. Apa gunanya orang kuat lain yang secara misterius menangkap ayahku? Hanya faksi di belakangmu yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang aku sadari. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan tebakan di dalam hatinya yang digulingkan, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang tangan Sun Er tiba-tiba mengencang. Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. Xiao Yan GG, Sun Er benar-benar tidak berbohong padamu. Faksi di belakangku memang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda beberapa detail dan alasannya. Jika saya memberitahu Anda, itu malah akan merugikan Anda. Namun, mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi Sun Er yang awalnya tenang segera hancur saat dia melihat wajah Xiao Yan, yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sikap sedih. Melihat wajah Sun Er, yang berisi beberapa keluhan, Xiao Yan juga secara bertahap memulihkan pikiran jernihnya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil bergumam, sepertinya ada beberapa rahasia dalam klan Xiao yang tidak kusadari. Baiklah, karena Anda tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak akan memaksa Anda. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakang Anda, saya khawatir Misty Cloud Sekte akan tetap menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Petik 2. Baiklah, kamu bisa kembali dan istirahat dulu. Masih ada kompetisi kualifikasi besok. Kesampingkan untuk sementara masalah tentang ayah. Meskipun saya tidak yakin tentang kondisinya saat ini, setidaknya nyawanya tidak dalam bahaya. Saya harus segera meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, bahkan jika saya berhasil menemukan jejak ayah saya di masa depan, saya khawatir saya juga tidak akan memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Xiao Yan menoleh ke arah Sun Er. Dia menepuk kepalanya, tersenyum, dan berbicara dengan cara yang menghibur. Saya akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahu Anda jika saya memiliki petunjuk. Sun Er mengangguk. Tangannya yang halus tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah menatap Xiao Yan. Dengan cara yang agak tidak pasti, dia bertanya, Xiao Yan GG, apakah kamu akan menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahu kamu faksi yang tepat di belakangku, serta hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiao Yan tersenyum, mengusap kepala Sun Er dan bertanya. Sun Er sedikit terkejut. Senyuman muncul di wajah cantiknya saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Karena itu, saya percaya Anda. Ini sudah larut, istirahatlah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok yang lembut, tampaknya tanpa tulang, dan cantik itu sejenak. Dia segera melepaskannya, melambaikan tangannya ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit saat dia menatap punggung Xiao Yan, yang telah menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik, dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalikkan tangannya, dia menutup pintu kamar dan menjentikkan jarinya dengan lembut.
Gumpalan cahaya keemasan melesat ke sudut tertentu ruangan. Sebuah bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam, muncul di dalam ruangan, dengan satu lutut berlutut di tanah. Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam kekaisaran Jiama. Selain itu, saya memerlukan semua informasi tentang Misty Cloud Sect. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam itu. Suaranya jelas dan dingin saat dia memesan. Ya, Xiao Jie. Bayangan hitam itu tidak menyuarakan pertentangan saat dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti kemunculan suara wanita yang lembut, tubuhnya bergoyang dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap yang melebur ke dalam kegelapan sebelum benar-benar menghilang. DL, Xiao Jie, wanita muda dari keluarga kaya atau berkuasa tertentu. Sun Er hanya menghela nafas lega saat melihat bayangan hitam menghilang. Suara gumamannya dengan lembut bergema di dalam ruangan, sialan, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada Paman Xiao Zhan. Petik 2. Cahaya matahari yang redup dan hangat tersebar dari langit keesokan paginya. Menyusul kemunculan lambat sinar matahari yang menyilaukan di atas cakrawala, akademi, yang tadinya sunyi sepanjang malam, sekali lagi dipenuhi dengan energi. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali mengerumuni seluruh akademi. Tujuan mereka sangat jelas. Itu adalah stadion besar di tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini sepertinya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam grup luar biasa. Persaingan raksasa di antara mereka layak untuk disaksikan. Selain itu, kompetisi kualifikasi tahun ini masih diikuti oleh Xiao Sun Er, Bai San, serta wanita muda berpakaian merah, yang termasuk di antara orang-orang paling berprestasi di akademi. Fakta ini saja telah mengumpulkan lebih dari setengah penonton. Tentu saja, selain ketiganya, Akademi Jianan yang besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya. Di antara mereka, Xiao Yan, yang mampu mengalahkan lawannya dengan menggunakan metode gaya Blitzkrieg meski baru saja tiba, secara alami adalah orang yang menjadi fokus perhatian. Selain itu, hubungan intim yang terjalin antara dia dan Sun Er, yang dipandang oleh banyak siswa laki-laki sebagai dewi di hati mereka, semakin menyebabkan banyak orang mengertakkan gigi, ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mencuci dirinya sendiri di dalam rumah, Xiao Yan, bersama dengan instruktur Ruo Ling, Sun Er, dan Xiao Yu keluar rumah bersama. Setelah itu, mereka berjalan menuju stadion. Sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi, ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, ditembakkan selama perjalanan, menyebabkan dahi Xiao Yan terasa mati rasa. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Sun Er di sisinya juga tak bisa menahan tawa pelan. Senyumannya yang anggun dan hangat seperti lotus langsung menyebabkan suara orang menelan air liur terdengar dari kedua sisi jalan. Di bawah tatapan panas yang menyengat, kelompok itu melanjutkan dengan segera kelompok Xiao Yan berjalan ke stadion, yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setelah itu, mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Dengan Sun Er dan Xiao Yan, pasangan yang menarik tatapan ini, tatapan seluruh stadion secara alami langsung dialihkan ke mereka. Setelah duduk di kursinya yang telah ditentukan, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak saat berbicara dengan Sun Er. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke galeri tontonan di sisi yang berlawanan. Di tempat itu, yang merupakan lokasi pengamatan yang sangat bagus, Bai San berpakaian putih sedang berdiri, sambil mengatupkan kedua tangannya. Melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Telapak tangannya berada di pagar pembatas di depannya, dan jarinya melakukan tindakan memprovokasi yang sangat tidak jelas ke arah Xiao Yan.
Mata Xiaoyan menyipit saat dia menatap pohon giok berpakaian putih, sangat tampan, seperti Bai San. Dia tersenyum tipis saat seberkas kilatan cahaya dingin melintas di pupil matanya yang hitam dan gelap. Dia tidak pernah menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang baik. Karena pihak lain telah memprovokasi dia berulang kali, maka dia akan bertindak sesuai dengan dia. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Bai San, yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah galeri tampilan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 orang, berambut putih, pria tua. Meskipun aura keempat orang ini tidak berbeda dari pria tua biasa, tatapan Xiaoyan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran di ruang angkasa yang kadang-kadang muncul dari lingkungan sekitar 4 orang tua ini. Fluktuasi spasial semacam ini hanya tercipta ketika kekuatan doki dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu, yang memungkinkannya beresonansi di dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang dikenal Xiaoyan, bahkan Hai Bodong belum mencapai level ini. Hanya mereka yang telah memasuki level puncak Do Huang, seperti Jia Xingtian atau bahkan Yun San yang lebih kuat, yang dapat mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua ini, yang berpakaian sangat sederhana, mereka berempat tiba-tiba tampak merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas terangkat dan tatapan keruh membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasakan sedikit sakit. Doki di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan sakit itu berangsur-angsur melemah. Selain terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menarik kembali pandangannya. Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan, suara lembut dan terkejut secara spontan dan secara bersamaan dipancarkan dari 4 pria tua yang duduk di kursi itu. 3 di antara mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara, sungguh aneh Doki. Panas dan gesit seperti nyala api. Petik 2. Doki semacam ini adalah bahan bakar terbaik untuk memurnikan pil obat. Akan sangat sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Sebuah keterkejutan melintas di mata seorang pria tua yang duduk paling kiri saat dia perlahan berkata, "Keke, Huo tua, kudengar Xiaoyan ini pernah menjadi juara pertemuan alkemis besar kerajaan Jiama. Bakat pemurnian obatnya cukup hebat. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk mengolah pil obat, saya khawatir pencapaiannya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata." Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum, pencapaian seperti itu baru berusia 18 tahun. Potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang bagus. Namun, saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu pada usia ini hanya dengan bakatnya saja. Orang tua, yang dipanggil sebagai Old Huo, pertama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik meski dia sudah punya guru. Tidak banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa masuk dan berlatih, ada banyak keuntungan baginya. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkannya dengan warisan bertahun-tahun yang dimiliki Departemen Alkemisme, kan? Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak akan keberatan memiliki siswa berprestasi lagi. Old Huo melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang, mulai dari kiri, adalah wakil kepala sekolah dari akademi luar dan 2 tetua yang memiliki prestise yang cukup besar di akademi.
Mereka memiliki otoritas yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiao Yan, instruktur Ruo Ling, yang berdiri di sampingnya, menjelaskan dengan lembut, orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di paling kanan, adalah kepala departemen dari Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis tidak bergantung pada akademi dalam dan luar. Tidak ada orang yang bisa mengganggu urusan mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Petik 2. Departemen Alkemis. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar nama ini. Yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan merupakan eksistensi yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi faksi di akademi luar cukup berantakan. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan yang Anda sembunyikan sangat kuat, Anda harus berhati-hati terhadap dua faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tanpa izin. Cukup merepotkan untuk menyinggung perasaan mereka. Pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam, saat itu dan akhirnya, pohon roh kematian, yang membuat orang merinding, semuanya adalah taktik mereka, pihak lain adalah Departemen Alkemis. Tidak peduli apapun yang terjadi, seorang alkemis, dimanapun dia berada, akan dapat menikmati posisi yang sangat spesial. Instruktur Ruo Ling menghela nafas. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia dengan kuat mengingat kedua faksi di akademi ini di dalam hatinya. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu masuk 50 besar di kualifikasi akademi dalam, tetapi saya pikir dengan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda mungkin mencoba untuk masuk ke 5 besar. Instruktur Ruo Ling tersenyum saat dia melihat di Xiao Yan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Itu tidak sama. Jika Anda dapat masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke aula koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan senyuman sebagai gantinya. Ruang koleksi buku. Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat untuk memasuki aula koleksi buku. Di dalamnya termasuk Sun Er, Bai San dan yang lainnya. Sun Er menghembuskan napas seperti kebun di sisi Xiao Yan. Sikapnya yang tersenyum, hangat dan lembut menyebabkan tatapan sekitarnya, yang menatap Xiao Yan, tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula koleksi buku adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya, selain beberapa orang yang dapat dihitung, yang memiliki kualifikasi untuk masuk, itu dalam keadaan terkunci hampir sepanjang waktu. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai, akankah sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas. Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan mendapatkan manfaat yang sulit dibayangkan dari dalamnya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki opini yang tinggi tentang Book Collection Hall yang misterius. Dalam hal ini, hal-hal di dalamnya seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan cara ini di dalam hatinya. Ada juga kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum, karena memang seperti ini, maka mari kita lakukan yang terbaik. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jangan terlalu berharap padaku. Lagi pula, ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Petik 2. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi, kata instruktur Ruo Ling sambil tertawa.
Ada keajaiban dalam tawanya. Yang pertama adalah penyihir kecil itu. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Apalagi, dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun. Dengan terpapar pada lingkungannya, pengetahuannya jauh melebihi orang-orang pada kelompok usia yang sama dengannya. Kelas teknik Qi dan keterampilan Dou yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lembut dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun, untungnya dia tidak terlalu tertarik pada pria, jadi kamu tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja, dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya padamu. Petik 2. Orang kedua adalah Bai San, yang kamu temui kemarin. Sebagai salah satu siswa paling berprestasi dan orang yang menerima perhatian terbesar di akademi selama 2 tahun terakhir ini, kekuatannya juga sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya saingan. Yang ketiga adalah seseorang yang belum pernah Anda temui. Namun, orang itu termasuk orang-orang dari unit penegakan hukum yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi, posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapat kepercayaan dari kepala unit penegakan hukum saat ini. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum, faksi yang kuat, di tangannya. Petik 2. Orang keempat disebut Lu Mu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan penyulingan obatnya yang luar biasa, tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan doki. Dia juga lawan yang tidak bisa kamu remehkan. Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Ini karena, menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia. Instruktur Ruo Ling mengingatkan. Oh, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, di kelas mana kekuatan Lu Mu itu? Sekitar bintang 3 Dadoshi. Namun, orang itu adalah pot obat yang lengkap. Dokinya dangkal dan tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Yu di samping tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata, bahwa Lu Mu adalah salah satu pelamar terbaik untuk Xiao Yu. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai murid baru dan membawa Xiao Yu untuk berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu, Xiao Yu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang menyangka bahwa sejak satu tendangan itu, orang itu mendekat, berulang kali mengganggu Xiao Yu. Sayangnya, setiap saat, dia akan diserang hingga luka menutupi seluruh tubuhnya. Sungguh beruntung dia adalah seorang alkemis. Jika tidak, tidak akan ada cukup obat penyembuhan yang bisa dia gunakan. Instruktur Ruo Ling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Kemerahan muncul di wajah cantik Xiao Yu saat dia mendengar guratan instruktur Ruo Ling. Dia tanpa daya berkata, jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati. Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yu dan bercanda berkata, cek. Sungguh tidak terduga bahwa kakak sepupu, kakak Xiao Yu juga cukup menawan. Namun, orang itu kali ini tampaknya sedikit lebih baik dari orang itu dari 2 tahun lalu. Petik 2. Menurutmu apakah setiap orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Ini bukan berarti tidak ada yang menginginkan wanita ini, Xiao Yu mendengus saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur Ruo Ling. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana dengan orang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, kata instruktur Ruo Ling dengan licik. Xiao Yan terkejut, tatapannya beralih ke Sun Er. Ketika dia melihat ekspresi cakepnya, dia hanya bisa berkata dengan senyum pahit, memang, saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi,
Orang terakhir yang dikatakan instruktur Rowling yang perlu dia perhatikan secara alami adalah orang dengan bakat pelatihan paling menakutkan dan latar belakang misterius yang besar, Sun Er. Selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi dipenuhi oleh siswa. Suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan segera dimulai. Ketika seorang hakim paruh baya perlahan berjalan ke lapangan terbuka, sorak-sorai yang memekakkan telinga segera meletus dari galeri tontonan. Sorakan itu ditekan oleh tangan hakim sampai perlahan-lahan menjadi tenang. Juri paruh baya ini melihat ke sekitar tempat itu sebelum berkata dengan suara yang jelas, "Semua siswa, setelah eliminasi dan seleksi awal kemarin, ada 174 dari semula 300 peserta yang tersisa hari ini. Dari jumlah ini, 50 nama, yang memiliki kualifikasi untuk masuk akademi dalam, harus lahir hari ini." Petik 2. Baiklah, sekarang waktunya untuk kompetisi kualifikasi. Kami akan mulai. Pesaing manapun yang namanya telah dipanggil, harap masuk arena secepatnya. Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami akan menanganinya saat Anda menyerah. Hakim paruh baya tidak bertele-tele. Setelah memperkenalkan aturan kompetisi, dia perlahan mundur ke kursi juri di lapangan terbuka. Saat ini, 2 nama dikeluarkan dari kursi juri. Kelas Xuan, kelas 3, Luofu. Kelas Xuan, kelas kelima, Geli. Begitu mendengar nama-nama itu dibacakan, keduanya yang sudah siap langsung melintas dan melompat turun dari gardu pandang. Mereka dengan mantap mendarat hampir seketika di arena dan saling memandang. Percikan keluar dari mata mereka. Doki dari elemen yang berbeda keluar dari tubuh mereka dengan cara yang bergejolak. Doki yang kuat menutupi tubuh mereka berdua, membentuk 2 jubah doki yang sempurna. Meskipun kedua orang itu, yang telah naik ke arena, tidak dapat dibandingkan dengan individu luar biasa di dalam akademi seperti Baisan dan yang lainnya, mereka setidaknya memiliki ketenaran. Oleh karena itu, gelombang sorak-sorai terdengar dari galeri tontonan saat keduanya naik ke atas panggung. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi dan bertahan hingga putaran kedua, paling tidak, dianggap memiliki kekuatan menengah ke atas dalam akademi luar akademi Jianan, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. 2 orang di arena berasal dari kelas Xuan. Salah satunya menggunakan elemen angin yang lincah dan elegan, sedangkan yang lainnya mengkhususkan diri pada elemen tanah yang berat dan tenang. Yang satu fokus pada ketangkasan yang gesit, yang lainnya dengan keterampilan pertahanan yang mantap. Kekuatan antara keduanya tidak jauh berbeda dan cocok dengan elemen yang berbeda. Pertarungan ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang panjang dan berlarut-larut. Realitasnya juga begitu. Sejak kompetisi dimulai, siswa afinitas angin itu berubah menjadi bayangan yang berulang kali melintas di sekitar lawan, menggunakan keunggulan lincahnya. Telapak tangannya rumit karena secara langsung mengenai poin mematikan lawan. Namun, serangannya mungkin tajam tapi lawannya bukan ahli pengobatan. Tubuhnya seperti batu yang menyentuh tanah. Dengan sumber kekuatannya yang besar, dia dengan pahit menahan dengan afinitas dasar Doki, dikenal karena ketahanan pertempurannya yang panjang. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan dapat menemukan bahwa meskipun dia tampak dirugikan, serangan tajam lawan dikurangi menjadi menghasilkan kerusakan minimal. Pertarungan yang kejam dan sengit di medan pertempuran, di mana satu menyerang dan satu bertahan, menarik sebagian besar mata stadion. Banyak tangisan dan sorak-sorai berulang kali berkumpul bersama, akhirnya membentuk sesuatu seperti guntur yang bergema tanpa henti di langit di atas tanah terbuka. Sepertinya Luofu memiliki peluang bagus untuk menang. Xiao Yan bersandar di sandaran kursi dan berbisik sambil tersenyum, sambil menatap pesaing itu, yang menggunakan harga terkecil untuk mengimbangi serangan lawannya. Bukankah dia ditekan oleh Geli? Xiao Yu bergumam di samping. Serangan Geli itu mungkin tampak ganas, tapi jika dia terus seperti ini untuk waktu yang lama, dokinya pada akhirnya tidak akan bisa mendukungnya.
Dengan mengamati warna dokinya, saya pikir metode Qi yang dia latih bukanlah kelas yang sangat tinggi. Metode Qi kelas rendah tidak dapat mendukung pengurasan ini untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Luo Du bahkan belum banyak bergerak dari posisi awalnya sejak awal pertarungan. Setiap kali dia melakukan kontak dengan serangan lawan, kakinya akan sedikit gemetar. Itu adalah tindakan yang membelokkan gaya ke tanah. Meskipun metode pertahanan ini agak kikuk, itu masih memungkinkan dia untuk menyelamatkan banyak doki yang tidak perlu untuk dihabiskan. Karena itu, jika Geli tidak memiliki gerakan membunuh yang terlalu kuat, serangannya mungkin secara bertahap menjadi lebih lemah setelah 30 pertukaran lagi, sampai dia dikalahkan. Sun Er di samping menjelaskan sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar Sun Er menjelaskan secara rinci, tidak hanya Xiao Yu mengangguk, tetapi bahkan Xiao Yan juga merasa agak heran saat dia menatap gadis itu. Ini karena dia bahkan tidak melihat pertempuran dengan detail seperti itu. Aku ingin tahu kelas apa yang telah dicapai gadis ini setelah pelatihan selama 2 tahun ini. Namun, kupikir dia seharusnya tidak lebih lemah dariku, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia mengira kecepatan latihannya selama 2 tahun ini sudah cukup bagus. Sungguh tak terduga gadis ini bahkan lebih tidak normal. Namun, hanya memikirkan kekuatan faksi misterius di belakang Sun Er, yang bahkan ditakuti oleh Yao Lao, dia juga menjadi tenang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bakat pelatihan Sun Er tidak lebih lemah dari miliknya. Selain itu, dia berlatih metode Qi kelas tinggi yang dibuat khusus sejak masa muda. Dia juga tidak kekurangan semua yang disebut pil obat langka, dan bisa memanggil mereka dengan tangannya. Itu secara alami jauh lebih baik darinya. Selama Xiao Yan membiarkan imajinasinya menjadi liar, situasi pertempuran di dalam arena akhirnya mulai berubah. Murid bernama Geli itu tampaknya tahu bahwa dia akan mendapat masalah besar. Karena itu, setelah serangan liarnya berlanjut beberapa saat, dia akhirnya mengurangi kecepatan serangnya. Namun, tepat ketika dia mengurangi kecepatannya, Lu Fu itu, yang tidak bergerak seperti kura-kura bersembunyi di dalam cangkangnya, tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Serangan dou teknik yang tajam, yang sangat berbeda dari sifat pertahanan elemen dasar, mengguncang lawan sampai dia dipaksa untuk berulang kali menarik mundur lebih dari 10 langkah hanya dengan satu serangan. Seteguk darah segar dimuntahkan dan Geli sepertinya telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Tidak bergerak seperti gunung, bergerak seperti petir, mengalahkan lawan dalam satu serangan. Cek-cek, ini memang layak menjadi Akademi Jianan. Kualitas tempur para siswa sebenarnya sangat kuat. Tidak heran instruktur Ruoling benar-benar tidak menyukainya karena tidak memenuhi harapan saat dia ingin mengambil cuti. Jika bukan karena guru diam-diam mengajariku, hanya mengandalkan diri sendiri untuk meraba-raba pelatihan saya kemungkinan besar akan berarti bahwa saya benar-benar akan mengalami kesulitan untuk mengejar kemajuan pelatihan para jenius di akademi ini. Xiao Yan merasa heran saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat satu serangan yang digunakan Luo Fu untuk mendapatkan kemenangan. Xiao Yan menghela nafas sekali di dalam hatinya dan sekali lagi menempatkan perhatiannya ke arena. Setelah hakim mengumumkan kemenangan Luo Fu di tempat terbuka, kedua orang itu, yang memiliki perasaan yang sangat berbeda, meninggalkan tempat terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan berikutnya segera menyusul saat kompetisi mulai berjalan lancar. Persaingan yang tiada henti ini juga akhirnya mendorong suasana galeri, mengitari open ground, hingga mencapai air pasang. Sorakan yang memekakkan telinga mengguncang telinga orang-orang sampai mulai terasa sakit. Di mata Xiao Yan, perkelahian yang terjadi satu demi satu melintas, seperti kuda berjalan mengamati bunga. Xiao Yan memiliki kesungguhan yang meningkat terhadap Akademi Jianan. Kompetisi kualifikasi ini secara kasar dapat mewakili kekuatan siswa tingkat atas di akademi luar Akademi Jianan. Dari perkelahian antara orang-orang ini,
Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ajaran yang diadopsi Akademi Jianan terhadap murid-muridnya memang sesuatu yang sengit. Metode pertempuran antara para siswa jauh dari metode kuno yang dibayangkan Xiaoyan. Sebaliknya, mereka seperti veteran berpengalaman dalam pertempuran. Saat mereka bertarung, pandangan mereka tajam dan ganas. Selain itu, mereka tidak menunjukkan belas kasihan ketika tiba waktunya untuk melakukan pukulan ganas. Namun, orang yang benar-benar luar biasa pasti tidak akan terlahir dari menara gading yang lembut. Tanpa pengalaman tempur yang melimpah dan mata tajam yang kejam, seseorang tidak akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadi orang yang benar-benar kuat. Akademi Jianan dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan untuk membangun atmosfer semacam ini di dalam akademi. Akademi juga mengizinkan beberapa siswa memasuki wilayah sudut hitam setiap tahun untuk berlatih. Meski tindakan ini sangat berbahaya dan bahkan mengakibatkan akademi kehilangan sejumlah bakat luar biasa selama setiap sesi latihan, harus dikatakan bahwa para siswa yang berhasil kembali tersebut ternyata telah mengalami metamorfosis. Jenis transformasi ini tidak hanya ditampilkan dalam kekuatan mereka, tetapi lebih dari jenis perubahan dalam temperamen mereka. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping. Xiaoyan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu dari instruktur Ruoling. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia mengangguk dan berkata, "Tidak heran, daerah sudut hitam memang tempat latihan alami. Hanya saja saya tidak menyangka eselon atas Akademi Jianan benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Itu adalah tempat di mana bahkan tulang seseorang akan dimakan." Petik 2. Para siswa yang pergi dan berlatih bisa memilih pergi sendiri atau berkelompok, sesuai keinginannya. Namun, ada sedikit orang yang memilih pergi sendiri selain beberapa orang yang memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan mereka. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk membentuk sebuah grup, akademi akan mengirimkan seorang siswa akademi dalam untuk mengikuti setiap grup. Siswa ini akan bertindak sebagai pemimpin kelompok dan memimpin mereka untuk keluar hidup-hidup dari tempat latihan kejam yang dikenal sebagai wilayah sudut hitam. Mata instruktur Ruoling sedikit linglung saat dia perlahan berbicara. Baisan, Lumu, dan yang lainnya pernah memasuki wilayah sudut hitam dan mereka melakukannya sendiri. Karena itu, jangan meremehkan mereka. Petik 2. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap ke arah Baisan di kejauhan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga telah berjalan dan menemukan wilayah sudut hitam. Selama Xiaoyan dan instruktur Ruoling berbincang-bincang, kompetisi di arena juga secara bertahap mencapai akhir. Setelah pengumuman pemenang oleh juri, para kompetitor, dengan satu terluka parah dan yang lainnya menderita luka ringan, didukung oleh orang-orang saat mereka mundur. Putaran ke-38, Alkemis Departemen Lumu melawan Huang Class, Second Class, Xiaoyan. Seorang juri dari kursi juri perlahan berdiri, dan berkata dengan suara yang jelas setelah melihat sekeliling stadion. Saat suara hakim jatuh, suasana berisik segera menjadi sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke arah Xiaoyan. Ada beberapa perasaan dalam tatapan itu. Tentu saja ada yang lebih tidak ramah. Sepertinya banyak orang yang menunggu untuk melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimanapun, Lumu ini tidak bisa dibandingkan dengan Sue Beng dari kemarin. Kekuatannya dapat dianggap dalam 10 besar, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Terlebih lagi, kudengar dia mampu mengendalikan api yang memiliki kekuatan mematikan yang cukup kuat, karena dia adalah seorang alkemis. Dia adalah orang yang merepotkan, kamu harus berhati-hati, instruktur Ruoling dengan lembut mengingatkan saat dia memandangi tatapan sekitarnya, yang tampak sombong. Selain itu, jika Anda ingin sepenuhnya mengakhiri jenis masalah yang mirip dengan apa yang dilakukan Baisan tadi malam, pertandingan Anda hari ini sangat penting. Xiaoyan GG, lakukan yang terbaik. Sun Er tersenyum cakep dan berkata dari samping. Bocah, lebih baik kamu tidak membuang wajahku.
Jika kamu kalah dari orang yang merepotkan itu, kamu akan dibenci olehku. Xiao Yu melambaikan tinjunya dan memperingatkan. Aku akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, dia perlahan berdiri dan dengan lembut menekankan jari kakinya ke lantai galeri tontonan. Tubuhnya dengan lembut melayang dan mendarat di atas panggung. Tubuh lurusnya, dan penguasa suan berat besar di punggungnya, membentuk gambaran yang sangat misterius. Sesaat setelah Xiao Yan mendarat di arena, peluit yang jelas tiba-tiba terdengar di luar arena. Bayangan biru langsung menembus udara dan akhirnya menekan kakinya dengan lembut di sekitar pilar arena, sebelum jungkir balik di udara dan mendarat di dalamnya. Saat sosok berbaju biru itu menampakkan dirinya, tsunami sorak-sorai langsung meletus dari galeri tontonan di sekitarnya. Dari kelihatannya, ada banyak orang di Akademi Jianan yang berharap Lu Mu mampu menekan dan mengalahkan Xiao Yan ini, yang baru saja tiba di Akademi, tetapi telah menunjukkan kekuatan yang besar. Pertarungan ini seharusnya bisa membuat Xiao Yan menampilkan semua batas tubuhnya. Orang Lu Mu itu tidak seperti Sue Beng kemarin. Sudut mulut Baisan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia menyaksikan dua orang di arena dengan acuh tak acuh. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu, Xiao Yan, miliki, untuk bersama dengan Sun Er. Berjuang, bertarung. Yang terbaik adalah kalian berdua bertarung sampai kalian berdua lumpuh. Dalam hal ini, Sun Er tidak perlu dirusak oleh Xiao Yan. Jika tidak, saya harus berjuang. Di sisi lain dari galeri pengamatan, wanita muda berpakaian merah melirik ke sekeliling hari ini, yang paling menarik perhatian saat dia mengerutkan bibir dan berkata, karena berbagai orang memiliki motif jahat di hati mereka, pertandingan, yang dianggap cukup penting bagi Xiao Yan, akhirnya akan segera dimulai. Rambut yang tersebar dari pemuda berpakaian biru itu, muncul di depan Xiao Yan, digulung. Ekspresi malas terlihat di wajahnya, sementara tubuhnya tegak. Meski penampilannya tidak setampan Baisan, namun tetap bisa memberikan perasaan harmonis di hati mereka. Sebuah wajah yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan membuatnya sangat mudah bagi orang untuk lengah saat memandangnya. Tidak heran mengapa Xiao Yu, dengan karakternya, akan diejek oleh orang ini ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Adik sepupu Xiao Yu. Sementara Xiao Yan menimbang pemuda berpakaian biru itu, yang terakhir mengawasinya sambil tersenyum dan bertanya. Iya, Xiao Yan hanya mengangguk sedikit, dan menjawab ketika dia melihat bahwa orang ini tidak menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Baisan. Hihi, kita keluarga, kita keluarga. Tenang, saudara Xiao Yan, aku akan menahan diri ketika pertandingan dimulai sebentar lagi dan pasti tidak akan menyebabkanmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan beruntung jika Xiao Yu marah. Lu Mu langsung tertawa saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan senyum yang sangat hangat. Xiao Yan terdiam saat mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar bertingkah familiar sendirian. Dia mampu menarik hubungan mereka sejauh itu meskipun ini hanya pertemuan pertama mereka. Betapa berbakatnya. Karena sudah seperti ini, maka saya akan sangat berterima kasih pada senior Lu Mu. Namun, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Apakah senior Lu Mu bersedia membiarkan saya memilikinya? Xiao Yan tertawa pelan. Batuk saudara Xiao Yan, semua yang kita lakukan harus membumi, jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar. Meskipun Anda telah mengalahkan Sue Beng, Anda harus tahu bahwa kekuatan orang itu hanya dapat dianggap sebagai level rata-rata dalam kompetisi kualifikasi. Wajah Lu Mu memerah saat dia batuk dan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat melihat penampilan Lu Mu. Orang ini juga sangat lugas dan tidak seperti karakter Baisan yang gelap dan dingin. Mulailah. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari kursi hakim melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang jelas. Lu Mu senior,
kalahkan Xiao Yan. Beritahu dia kekuatan Akademi Jianan. Suara hakim paruh baya baru saja jatuh ketika gelombang sorak-sorai dipancarkan dari galeri tontonan. Namun, kebanyakan yang meneriakkan kata-kata ini adalah laki-laki. Selain itu, mengikuti reaksi yang agak intens dari siswa laki-laki, itu menyebabkan beberapa siswa perempuan yang memiliki simpati merasa sedikit tidak senang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin cukup untuk membuat banyak orang terkejut. Selain itu, Xiao Yan juga tidak jelek. Tubuhnya yang tinggi, serta wajahnya yang lembut dan tampan, juga menarik banyak perhatian wanita. Oleh karena itu, tidak lama setelah teriakan untuk mengalahkan Xiao Yan terdengar, gelombang sorakan wanita yang jelas dan teratur membantu Xiao Yan meningkatkan momentumnya. Sepertinya Xiao Yan ini sangat disukai oleh para gadis. Dia baru 1 hari di sini dan sudah ada orang yang bersorak untuknya. Instruktur Ruoling tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa ketika dia mendengar tangisan indah itu. Sun Er juga tersenyum lembut di sampingnya. Xiao Yan, kalahkan pot obat ini. Xiao Yu dibawa oleh 2 jenis sorakan yang meletus di tempat terbuka sampai wajahnya memerah. Dia buru-buru meletakkan tangannya di sisi mulutnya dan berteriak dengan keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia mendengar 2 sorakan yang berlawanan di stadion yang tak henti-hentinya saling terkait satu sama lain. Dia mengangkat kepalanya, menatap Lumu di sisi yang berlawanan dan mengangkat bahu. Tangannya dengan lembut menggenggam gagang penguasa Suan berat di punggungnya. Dengan suara suas, penggaris yang berat itu memotong udara dan dimiringkan ke samping saat mengarah ke tanah. Doki berwarna hijau mulai perlahan naik ke dalam tubuhnya dan akhirnya membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Ki yang kuat menyebar. Senior Lumu, tolong. Lumu terkejut saat dia merasakan ki yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresi malas di wajahnya segera mulai menghilang secara bertahap. Cahaya dari cincin penyimpanannya menyala dan pedang metalik muncul. Dia dengan lembut mengangkat pedang dan mengarahkannya ke Xiao Yan. Dengan ekspresi serius, dia berkata, melihat Ki Xiao Yan Junior, menurutku kamu seharusnya sudah maju ke kelas Dadoshi, kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Sue Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda sangat luar biasa. Petik 2. Saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas dan tidak dapat memberikannya kepada Anda. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Saat suara Lumu jatuh, sebuah kekuatan yang sangat kuat, yang tidak jauh berbeda dari yang datang dari Xiao Yan, melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi sekelompok api merah yang membungkus Lumu di dalamnya. Dari kejauhan, kilauan merah menyala bergulung dan terbakar, seperti sekumpulan nyala api. Kedua orang di arena sekarang benar-benar terisolasi dari kebisingan dunia luar. Mereka penuh perhatian, dan napas mereka tenang. Saat mereka bertukar pandangan satu sama lain, Doki yang menutupi tubuh mereka tampak bernapas saat berulang kali menghembuskan napas dan menyusut. Kedua orang di arena tampaknya tetap diam pada saat bersamaan. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan pedang-pedang itu bergetar. Tampaknya merasakan pertarungan di arena, yang akan meletus pada gerakan pertama. Galeri tontonan di sekitarnya juga menjadi sedikit sunyi. 2 ki, yang masing-masing menyelimuti setengah dari udara di dalam arena, tiba-tiba mengeras. Dalam sekejap, semua orang merasakan mata mereka menjadi buram. 2 bayangan tiba-tiba muncul. Suara logam yang bertabrakan dan percikan api segera meletus dari tengah arena. Sebagian besar orang di galeri pengamatan hanya bisa melihat sosok hitam dan biru samar di arena, serta mendengar suara udara terbelah saat penguasa yang berat itu diayunkan. Setelah itu, mereka melihat garis retakan di permukaan batu, yang terbentuk karena berulang kali bergetar, akibat benturan Doki di arena. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertempuran yang tepat, tidak ada yang bisa menyangkal intensitas pertarungan dari 2 aura, yang kira-kira memiliki level yang sama.
Di dalam arena, penguasa berat Xiao Yan berayun lebar. Dia menggunakan tubuh penggaris lebar dan setiap kali dia melambai, akan ada suara angin kencang yang kuat. Kadang-kadang, ketika diisi dengan doki, kekuatan tajam tubuh penguasa akan hancur sampai garis retakan muncul di tanah, bahkan tanpa bersentuhan dengannya. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya ketika Xiao Yan mengayunkan penguasa yang berat itu. Pedang metalik di tangan Lu Mu benar-benar kebalikan dari serangan gerak besar Xiao Yan. Itu malah seperti ular yang licin dan lembut dan tidak bersentuhan dengan penguasa berat Xiao Yan. Kadang-kadang, ketika mereka melakukan kontak, dia akan mundur pada saat kontak dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada penguasa berat untuk mengirimkan kekuatan itu. Sosok manusia di tanah terbuka berkedip, dan doki mereka bertabrakan dengan keras. Banyak gelombang doki seperti pilar akan menyembur keluar dari telapak tangan mereka dan akhirnya bertabrakan, menyebarkan riak energi yang menyapu semua puing-puing di tanah terbuka. Orang ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Bahkan dengan kecepatan pedangku, aku sebenarnya tidak dapat melakukan kontak sedikit pun dengannya. Pedang metalik di tangan Lu Mu menyerang dengan cara seperti kilat. Banyak bayangan yang membawa doki merah menyala, muncul di depannya. Namun, terlepas dari seberapa cepat Lu Mu menyerang, penguasa besar itu akan langsung mengubah arahnya. Xiao Yan meminjam luasnya tubuh penguasa dan itu bahan yang sangat sulit untuk dengan mudah memblokir 10+ bayangan. Saat pertarungan antara kedua belah pihak berkepanjangan, kemalasan di wajah Lu Mu berangsur-angsur menghilang. Baru sekarang wajahnya benar-benar tertutup dengan ekspresi serius. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk membiarkannya memperlakukannya dengan hati-hati. Lu Mu menghela nafas panjang saat langkah kakinya tiba-tiba mundur sedikit. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan dan doki merah yang berapi-api di permukaan tubuhnya dengan cepat menyerbu pedang metalik. Dalam sekejap, pedang panjang, yang berisi kilatan dingin, diubah menjadi pedang api yang memancarkan suhu tinggi. Kemerahan halus juga melonjak ke wajah Lu Mu mengikuti perubahan pedang panjang. Tangannya tiba-tiba gemetar dan suara yang jelas seperti petir muncul dari persendiannya saat pedang api di tangannya menembus secara eksplosif. Suhu tinggi menembus langit dan bahkan membawa bau yang samar dan hangus. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia merasakan perubahan pada pedang panjang pihak lain ini. Tangannya memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat dan dengan teriakan rendah, penguasa berat itu membuat bayangan saat berdiri di depannya seperti dinding besar berwarna hitam. Dentang. Dentang. Longsword merah menyala menusuk ke arah penguasa besar berwarna hitam. Saat cincin pedang yang jelas ini berbunyi, puncak pedang tiba-tiba bengkok. Pedang panjang itu bergoyang bersama dengan tubuh penguasa dan melesat keluar dari batas di mana penguasa hitam bisa memblokirnya. Pedang panjang itu dengan kasar memotong ke atas dan membawa kilatan dingin yang membara saat itu memotong ke arah tangan Xiao Yan, yang memegang gagang penguasa dengan erat. Xiao Yan terkejut dengan pedang panjang pihak lain, yang tiba-tiba berubah menjadi selembut dan selembut ular. Tangannya dengan cepat melepaskan gagang penggaris tetapi tubuhnya tidak menarik ke belakang. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang ke depan. Ketika tangannya meninggalkan penguasa Suan berat, doki, yang ditekan di tubuh Xiao Yan, segera mulai melonjak seperti banjir. Kecepatannya juga meningkat pesat beberapa kali saat tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, yang merindukan wajah tertegun Lu Mu dengan cara seperti kilat. Pada saat mereka berpapasan, siku Xiao Yan tiba-tiba membentur ke bawah, yang secara kebetulan menabrak pergelangan tangan Lu Mu. Longsword merah menyala segera jatuh. Tangan Lu Mu, bagaimanapun, benar-benar mati rasa saat ini. Dentang, pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tubuh Lu Mu berguling dengan menyedihkan, menghindari tendangan tajam yang dilepaskan Xiao Yan dari belakangnya. Xiao Yan hanya perlahan berbalik saat serangannya sia-sia dan tampak memberikan senyuman tanpa senyum ke arah Lu Mu yang telah mundur lebih dari 10 langkah. Pertukaran kilat akhirnya dan tiba-tiba menjadi lambat sekali lagi.
Ketika para siswa di galeri pengamatan melihat Lumu menggulung beberapa kali seperti kue, wajah mereka tanpa sadar dipenuhi dengan keheranan. Kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat kuat. Tangan kiri Lumu dengan ringan menyentuh pergelangan tangannya. Dia menggunakan kekuatannya dan menarik. Sudut mulutnya menggigil. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan tersenyum. Dia perlahan berjalan menuju sisi penguasa Suan berat. Namun, dia tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menjadi serius. Lumu menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dari pakaiannya dan tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata, "Kamu juga harus tahu identitasku yang lain. Alkemis, hal yang saya kuasai bukanlah doki, melainkan bermain api." Petik 2. Kebanggaan melintas di wajah Lumu. Tangannya bergetar dan nyala api berwarna biru dalam sekejap merembes keluar, dan dengan cepat menutupi tangannya di dalamnya. Suhu yang tinggi menyebabkan wajahnya menjadi sedikit ilusi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap api biru yang dalam, yang telah keluar dari tangan Lumu. Ini seharusnya semacam beast flame. Namun, kata-kata yang diucapkan Lumu menyebabkan perasaan aneh dan menggelikan muncul di dalam hatinya. Bermain api. Hei, dengan kemampuan mengendalikan apinya saat ini, bahkan seorang alkemis tingkat 4 tidak akan berani mengatakan sesuatu yang absurd seperti bermain api di depannya. Saudara Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Blue Crystal Flame ini pernah melukai Dou Ling yang kuat. Petik 2. Senyum Xiao Yan terlihat aneh saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah bangga Lumu. Dia mengangguk sedikit dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan putih panjangnya juga terlepas perlahan dari jubah hitamnya. Setelah itu, dia mendapatkan danwan berwarna ungu dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian mulai mengunyah. Xiao Yan mengunyah sesaat sebelum jari tengah dan ibu jarinya dengan lembut saling bergesekan. Suara gertakan yang jelas muncul di stadion. Mengikuti gerakan menggosok kedua jari itu, Xiao Yan membuka mulutnya. Sekelompok api ungu segera dimuntahkan di depan banyak bola mata yang terkejut. Tangan kanannya bergoyang, dan nyala api berwarna ungu itu tergantung di telapak tangannya. Xiao Yan menatap api berwarna ungu yang melompat seperti peri sebelum mengangkat wajahnya. Tindakannya menyebabkan seluruh stadion menjadi hening. Di sisi berlawanan, wajah yang awalnya bangga Lumu juga menjadi tercengang saat ini. Senior Lumu, maafkan saya. Apa yang saya spesialisasikan juga bukan doki, melainkan bermain dengan api. Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.